tiap-tiap blok yang ada sekarang. Seperti itu, Pak Dr. Eko. On progress-nya seperti itu saat ini. Ya, sepertinya masih banyak yang harus kita kerjakan. Siap, betul Pak. Terutama betul. Ya prodi-prodi itu lebih intensif melihat kembali di prodinya, core kompetensinya apa. Betul. Kemudian laboratorium pendukungnya apa. Pada beberapa mata kuliah yang nyebutin kata-kata praktikum itu. Betul, betul Pak, betul. Jadi nggak semua praktikum ya di kelas ya, lebih banyak praktikum ada di laboratorium. Siap, siap. Seperti misalkan gini, praktikum SPD, jelas-jelas nama praktikum. SPD-nya jelas-jelas ada aplikasinya. Tapi nggak ada kita diberi bahkan akun untuk nembus itu saja tidak ada untuk ngecek. Akhirnya kan kita berjibaku untuk bagaimana memperkenalkan pelajar pada hal tersebut. Padahal itu sebenarnya bisa kita inginkan kalau kita punya lab-nya, kita punya kerjasama sama Kemdagri untuk SIPD tersebut dan sebagainya. Karena minimal lab-nya bukan tidak juga harus disebut lab untuk SIPD, tidak. Lab-nya lab komputasi dan media multimedia misalkan. Itu lab yang bisa digunakan untuk berbagai macam tematik sebenarnya. Tapi kalau lab komputer kita punya ya, tapi nggak tahu saya komputernya ada nggak itu. Komputer ada. Kalau misalkan masukkan praja sekian puluh praja, masuk enggak? Enggak juga ya, repot juga ya. Ya, terima kasih. Itu paling nggak kita bahas internal, tapi dengan Pak narasumber supaya Pak narasumber kenal juga dengan ini kita medannya. Ya. Ya. Jadi menanggapin tadi ya, menanggapin sebentar. Ini saya kira kok tidak benar ya, yang dengan Pak Eko juga. Jadi langkah yang harus dilakukan itu adalah setiap prodi itu kan memetakan praktikum apa saja sih di masing-masing prodi yang membutuhkan mata kuliah yang membutuhkan praktikum. Tujuan praktikum kan adalah untuk memberikan mahasiswa soft skill ya terkait dengan JPL yang ingin diberikan pada mereka. Nah, tentunya ada tidak semua mata kuliah ada praktikumnya. Nah, sekarang aplikasi dari masing-masing prodi itu mata kuliah yang mengandung praktikum itu apa saja. Nah, dari situ baru kemudian kan ada banyak prodi. Nah, prodi masing-masing punya list yang praktikum. Kalau jadi ini ya pakai namanya integrated lab ya, lab terpadu. Artinya ada beberapa yang mungkin bisa ditempatkan di situ gitu. Ya contohnya di tempat kami ada lab komunikasi penyiaran Islam dan lab komunikasi. Nah itu menggunakan satu lab yang sama. Prodi yang berbeda kan, tetapi kan substansi yang diberikan hampir sama. Nah dia menggunakan satu lab. Ya memang prosedurnya apa? Problematiknya adalah ketika jumlah mahasiswa besar itu tadi. Sehingga penggunaan lab kan menjadi sangat hiruk-pikuk ya. Nah, monggo lah itu saya nggak tahu solusinya bagaimana ya di internal. Tapi dari aspek apa perencanaan saya udah benar saja. Petakan, kemudian olah ya mana yang sama, dan masalah kapasitas dan sebagainya ya nanti dirangkum dengan pihak pimpinan. Ya, saya kira itu ya. Baik, perjalanan diskusi kita cukup panjang dan ya menurut kami sudah baik ya. Baik, untuk itu tolong ditanyakan yang green design-nya itu. Dari Pak Anu, green design yang buat ya Pak? Dari LPDSI Bapak. Nah, Pak ya? Ya. Soalnya ada di atas Pak, saya tidak bawa bahannya. Oh siap. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Prof.
supaya yang di online sudah tahu. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Bapak sekalian yang saya Terima kasih, hormati secara daring dan luring. Masuk, Pak. Bahwa laboratorium pemerintahan ini sebenarnya kita analogikan seperti yang di eksakta, walaupun kita pahami bahwa ini adalah ilmu sosial. Sehingga namun kita bisa mengadopsi alur dari apa yang dilakukan secara eksak, apa yang by proses dan lain sebagainya. Gambarannya adalah pada waktu kita masuk ke laboratorium pemerintahan, apakah baik itu di prodi maupun di level institut, itu memberikan gambaran bahwa kegiatan ini bisa berkolaborasi baik itu dengan perguruan tinggi lain, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta. Dalam konteks bagaimana kita bisa memberikan fasilitasi atau memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang core-nya adalah pemerintahan dalam konteks 10 program studi yang ada di IPDN. Kita batasi seperti itu, baik itu yang ada di Fakultas Politik Pemerintahan, Manajemen Pemerintahan maupun di Perlindungan Masyarakat. Sehingga frame-nya kita adalah bagaimana mengkondisikan atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada. Baik itu secara internal kita melalui praktikum-praktikum secara tematik di tiap program studi maupun barangkali yang lintas program studi. Nah, apabila ada suatu permasalahan, suatu kasus yang barangkali akan ditindaklanjuti atau diteliti atau difasilitasi oleh IPDN yang katakanlah bahwa kegiatan itu lintas program studi, misalnya suatu tema yang melibatkan di situ ada politiknya misalnya, di situ ada manajemennya misalnya, dan di situ ada perlindungan masyarakat misalnya, baru kita bawa itu ke level program, level institut laboratorium pemerintahan. Walaupun dalam konteks tertentu, apabila permasalahan-permasalahan kajian-kajian itu yang saya maksud tadi dari awal, itu melibatkan hanya misalnya di fakultas politik, atau di fakultas manajemen pemerintahan, atau di fakultas perlindungan masyarakat, itu fokus ke fakultas-fakultas. Dalam konteks ini, ada alur-alur yang memberikan gambaran seperti tabun dan sebagainya, itu hanya tahapan-tahapan saja. Pada waktu misalnya masuk, lalu dikaji atau diinventarisasi kira-kira permasalahan yang ingin melibatkan untuk diadakan kegiatan di laboratorium seperti apa, baru nanti diidentifikasi apakah dia di level institut atau di level program studi. Yang akhirnya kita akan kondisikan semua kajian itu, kegiatan itu dalam bentuk apakah FGD, apakah seminar, atau kegiatan lain yang standarnya kegiatan akademik. Yang dampaknya adalah atau output kegiatan bisa dimanfaatkan baik itu secara institusi sebagai hasil keilmuan dari kelembagaan kita, dan juga impact-nya apabila kita kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau pemerintah daerah atau pihak swasta, dampaknya kepada masyarakat. Seperti itu Bapak. Kita lanjut slide. Lanjut, kita langsung saja ke daftar halaman. Izin Bapak, kurang lebih seperti ini, langsung saja daftar halaman. Yang kami berikan gambaran tentang grand design kita itu adalah, langsung saya daftar halaman Pak. Daftar halaman supaya kita melihat kerangka-kerangka di grand design ini seperti apa. Siap? Siap? Siap. Oke. Gambarnya seperti Pak. Sebenarnya yang kami ajukan grand design ini adalah grand design laboratorium pemerintahan institut. Tetapi pada waktu disposisi sudah turun dari Pak Rektor, lebih ditekankan lagi agar yang saya katakan sebelum beliau sebagai rektor, kita masih sistemnya jalan sendiri-sendiri, katakanlah seperti itu. Pada waktu kita ajukan ini, gambarnya seperti apa, dengan isi dari bagian grand design ini, juga untuk menyampaikan harapan agar laboratorium prodi itu juga di bawah koordinasi dari laboratorium pemerintahan, sehingga kita punya tema laboratorium terpadu itu memang tercapai. Yang sebenarnya dari awal, ini sebagai histori sedikit Bapak, dari awal histori gedung yang ada di belakang itu, di depan kolam renang, sebenarnya itu adalah laboratorium pemerintahan atau laboratorium terpadu. Tapi dalam prosesnya ternyata fungsinya dialihkan ke kebijakan-kebijakan tertentu, kegiatan-kegiatan akademik. Di sana juga ada kegiatan laboratorium bahasa, laboratorium komputer, sedangkan laboratorium program studi itu tidak bisa terakomodir di sana karena ruangan yang cukup sedikit atau bahkan sempit. Lalu
ini sebagai gambaran kerangka dari grand design. Silakan lanjut lagi Pak ke bawah. Yang pada akhirnya kami dalam proses tadi sekarang lagi on progress berkomunikasi dengan para pihak kepala unit laboratorium fakultas, dan setelah itu kami mendapatkan gambaran juga seperti apa layout dan sarana prasarana, dan kami sekarang sedang membuat grand design Pak, yang mana kami juga mengumpulkan data-data tentang sarana prasarana atau spesifik manajemennya seperti apa pengelolaan di tiap-tiap prodi, setiap fakultas atau program studi yang akan kami gabungkan ke grand design yang baru Bapak. Yang akan muncul nanti adalah RAB, sarana prasarana yang dibutuhkan oleh tiap laboratorium prodi program studi yang belum ada. Walaupun yang saya akan sampaikan tadi di awal bahwa ada beberapa prodi yang sudah ada, selain Dukcapil yang kita katakan jujur saja sudah sangat lengkap, ada beberapa prodi yang bisa dikatakan sarana prasarananya yang masih kurang, seperti misalnya PIT, Politik Indonesia Terapan, Pak. Politik Indonesia Terapan itu sebenarnya yang kita harap bukan layout awal, tetapi diadakan oleh pihak ke lembaga pada waktu itu yang tidak sesuai dengan layout awal. TRIP misalnya, teknologi rekayasa informasi pemerintahan, informasi pemerintahan. Itu layoutnya kita akan minta pendapat dari Kapolri maupun juga kepala unit laboratorium yang ada di fakultas tersebut, apakah memang sudah sesuai ataukah belum sesuai, apakah sarana prasarananya cukup atau sarana prasarananya perlu dikembangkan lagi. Nah, itu yang kita dalam on progress ini untuk meminta informasi, yang dimana informasi itu sudah kami dapatkan dan kami sedang menyusun untuk memasukkan data-datanya ke grand design yang baru lagi kami sedang konsep ini, untuk kami kembali kepada Pak Rektor. Gambarannya seperti itu Pak, untuk bisa memberikan gambaran tentang grand design laboratorium pemerintahan terpadu. Demikian barangkali singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan dari Pak Kapus terkait dengan grand design penyelenggaraan laboratorium pemerintahan IPD. Mohon izin Bapak, apakah mau ada pendapatnya atau bagaimana teknisnya? Ini kami persilakan Bapak. Kalau desain dibuat pasti kan sudah ada pertimbangan ya. Kan saya nggak tahu masalah internalnya. Masalah internal terkait dengan ruangan dan sebagainya kan itu yang sangat memahami yang berdesain. Jadi saya melihatnya ya apa yang telah dibuat ya saya kira bagus, tapi nanti bagaimana disinkronisasi dengan kebutuhan prodi. Ini mungkin cukup umumnya kan. Nah, tapi nanti yang lab kekhasannya prodi itu apa? Nah itu mungkin bisa di explore dulu mana yang bisa masuk ke situ, mana yang harus lakukan prodi. Ya, nanti intinya di otentik pelaksanaan lab itu ada gitu, baik memang di level universitas maupun di level prodi. Jadi memang butuh pemetaan tadi. Jadi prodi itu punya apa saja yang dilakukan. Oh, yang ini sudah ditackle yang di atas. Apa sisanya jadi nanti bisa prodi. Jadi kalau saya melihat ini ya kalau pembagian kekuasaan ini kekuasaan yang pusat gitu ya. Nah, yang bisa kita kurang yang barangkali kita bisa ya, makanya ini tadi kan kita harus memetakan dulu yang prodi-nya yang dibutuhkan seperti apa, nah yang disediakan oleh PDSI seperti apa,
Nah, sehingga nanti kan ketemu mana